Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya yang di channel sini, dan pada pertemuan kali ini saya akan mencoba membahas tentang permasalahan akuntansi pada perusahaan persekutuan, dimana pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pembahasan materi dan nanti ada contoh kasus atau contoh soalnya juga ya. Kemudian sebelum saya menjelaskan tentang contoh kasus atau contoh soalnya, di sini saya akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu tentang apa sih itu persekutuan gitu. Nah, jadi di sini saya jelaskan bahwa persekutuan atau partnership merupakan gabungan dua orang atau lebih yang memiliki dan menjalankan usaha untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Dan juga kemudian persekutuan juga memiliki beberapa karakteristik yang sangat berpengaruh dengan sistem akuntansinya. Nah, kemudian di Indonesia sendiri itu terdapat 3 jenis persekutuan ya, yang terdapat di dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu diantaranya ada persekutuan perdata, ada firma, dan juga persekutuan terbatas atau CV atau dalam bahasa Inggrisnya Communitaire Financial. Oke, dan kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang ada beberapa karakteristiknya yang terdapat pada perusahaan persekutuan. Di antaranya yang pertama yaitu persekutuan memiliki masa yang terbatas. Diartikan dalam memiliki masa yang terbatas, diartikan bahwa persekutuan itu akan berakhir saat seorang rekan itu apabila mengundurkan diri, atau salah satu rekan itu sudah tidak mampu untuk melanjutkan persekutuannya lagi, atau dalam arti kata misalkan salah satu rekannya itu misalkan meninggal dunia atau dan lain sebagainya. Nah, kemudian selain daripada itu, jika terdapat salah satu rekan baru yang baru bergabung kepada persekutuan, nah itu juga termasuk masa yang terbatas karena akan memperbarui sistem dari persekutuan itu sendiri ya, jadi seperti itu. Nah, karakteristik yang kedua di sini dikatakan bahwa persekutuan itu memiliki kewajiban tidak terbatas. Artinya bahwa kewajiban tidak terbatas itu setiap rekan secara individu memiliki kewajiban pada kreditor atas utang-utang yang dibuat oleh persekutuan. Nah, jadi walaupun persekutuan tidak memiliki jika persekutuan sudah tidak memiliki kemampuan melakukan pembayaran, jadi para rekan itu harus mengorbankan atau menyediakan aset pribadi di luar dari persekutuan tersebut. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada karakteristik yang ketiga, disebutkan bahwa persekutuan memiliki kepemilikan bersama atas properti persekutuan. Jadi artinya bahwa selama persekutuan itu berjalan, setiap anggota rekan di dalam persekutuan tersebut memiliki hak kepemilikan bersama atas properti ya, karena kan ada modal mereka atau ekuitas mereka di dalam persekutuan tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada karakteristik yaitu agen kebersamaan. Diartikan bahwa setiap rekan merupakan wakil perusahaan. Jadi setiap salah satu rekan, misalkan ada salah satu rekan nih yang misalkan dia mengambil keputusan, nah itu juga keputusannya itu akan mewakili anggota rekan yang lainnya seperti itu. Selanjutnya dikatakan bahwa persekutuan itu memiliki partisipasi dalam persekutuan. Ini sudah jelas ya teman-teman ya, bahwa setiap rekannya itu memiliki partisipasi dalam persekutuannya. Nah, kemudian merupakan entitas yang tidak dikenakan pajak. Kenapa demikian? Bahwa persekutuan tidak dikenakan pajak itu artinya sehingga tidak perlu membayar pajak penghasilan perusahaan, tapi pendapatan dan beban serta hasil operasi perusahaan lainnya harus dilaporkan setiap tahunnya ke kantor pajak seperti itu teman-teman ya. Nah, selanjutnya di sini juga ada proses terbentuknya. Jadi persekutuan itu tidak semata-mata terbentuk karena langsung jadi ya. Di sini ada 4 poin. Nanti teman-teman kalau misalnya kurang bisa tambahkan sendiri ya. Nah, di sini yang sudah saya rangkum proses terbentuknya persekutuan diantaranya ada pendirian, pembagian laba, pengunduran diri rekan, dan juga likuidasi persekutuan. Nah, tetapi teman-teman di sini yang saya akan bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang proses terbentuknya dari pendiriannya ya. Dan untuk ketiga poin lainnya seperti pembagian laba, pengunduran diri rekan, dan juga likuidasi persekutuan akan saya bahas di pertemuan selanjutnya ya, untuk pembahasan materi dan juga contoh kasus atau contoh soalnya. Baik, sekarang kita lanjut ke contoh soalnya ya, dan juga nanti akan ada pembahasannya. Nah, di sini saya akan membahas soal dari buku pengantar akuntansi 2 ya.
yaitu soal seri LP12-1B, yaitu tentang menjurnal investasi pada awal rekan. Jadi di sini dikatakan bahwa Ariana Devi memberikan tanah, persediaan, dan kas sebesar 36 juta rupiah ke suatu persekutuan. Nah, kemudian tanah tersebut memiliki nilai buku sebesar 120 juta dan nilai pasarnya yang sebesar 175 juta. Kemudian persediaan memiliki nilai bukunya itu sebesar 50 juta dan nilai pasarnya itu sebesar 42 juta saja. Nah, kemudian perusahaan juga mengambil alih wesel bayar terutang milik Ariana yang digunakan untuk membeli tanah sebesar 35 juta. Nah, di sini dikatakan instruksinya yaitu buatlah ayat jurnal untuk mencatat kontribusi Ariana dalam persekutuan. Nah, di sini sudah saya siapkan tabelnya teman-teman. Kita tinggal seperti biasa 3 kolom paling atas kita utamakan untuk nama PT atau perusahaannya karena di sini namanya nggak ada. Nah, karena di sini nama perusahaannya nggak ada, jadi kita masukkan nama pemilik ekuitasnya saja ya, Ariana. Dan kemudian di sini jenis instruksinya yaitu ayat jurnal persekutuan. Nah, oke. Nah, selanjutnya di kolom yang ketiganya itu seperti biasa kita masukkan periode. Nah, kebetulan di sini soalnya tidak disampaikan ya, jadi kita kosong saja. Nah, untuk kolom selanjutnya di sini seperti biasa ada bulan atau tanggal ya, seperti ya. Selanjutnya di sini ada keterangan atau akun ya. Nah, kemudian di 2 kolom terakhir itu seperti biasa posisi akunnya itu ada di posisi debit atau di kredit ya. Nah, kemudian kita tinggal identifikasi dari soal-soalnya. Untuk bulan tanggalnya kita kosong saja karena di soal tidak terdapat ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita identifikasi. Nah, untuk akun yang pertama kita katakan ini adalah tanah dulu ya, karena kan jenisnya ada 3 macam nih. Saya highlight dulu ya. Nah, ini ada tanah, persediaan, dan juga kas. Nah, kemudian kita bikin ayat jurnalnya satu persatu. Pertama, tanahnya ini disebutkan bahwa memiliki nilai bukunya itu sebesar 120 juta. Kemudian nilai pasarnya itu sebesar 175 juta. Jadi yang perlu dicatat pada jurnal itu adalah harga pasarnya. Kenapa? Karena harga pasar ini adalah harga yang kemungkinan untuk jika suatu saat akan dijual, yaitu menggunakan harga yang pada saat harga pasar tersebut. Nah, jadi akun yang pertama kita masukkan di sini tanah ya, karena kenapa di tanah itu berarti maksudnya aset tetap ya, jadi kita masukkannya di debit. Nah, tanahnya itu di debitnya sebesar berapa, berarti nilai pasarnya yaitu sebesar 175 juta. Nah, oke, nanti kita tinggal rapikan. Untuk akun yang kedua berarti ada persediaan. Nah, persediaannya kita identifikasi bahwa persediaan memiliki nilai bukunya itu sebesar 50 juta rupiah serta nilai pasarnya 42 juta rupiah. Maka yang kita masukkan adalah nilai pasarnya sebesar akun yang kedua, yaitu untuk akun persediaan yang ini ya. Nah, selanjutnya kita identifikasi juga bahwa akun persediaan di sini memiliki nilai bukunya itu sebesar 50 juta. Tetapi nilai pasarnya yang beredar itu sebesar 42 juta. Jadi yang kita masukkan adalah nilai pasarnya ya, karena harga yang akan kita dapatkan kalau misalnya kita jual pada saat ini gitu. Jadi kita mulai masukkan akun persediaan. Kita masukkannya di posisi debit ya, karena kan persediaan itu termasuk aset ya, aset juga. Masukkannya di debit. Persediaan sebesar yang tadi ya, sebesar 42 juta. Oke, selanjutnya kita masukkan akun yang ketiga setelah akun persediaan, yaitu ada akun kas. Nah, kasnya ini sudah langsung ketahuan ya, karena kan ada nilainya langsung itu sebesar 36 juta rupiah. Langsung saja kita masukkan. Kas itu selalu ada posisi debit ya, karena kan dia sepanjang juga. Totalnya sebesar 36 juta. Oke, selanjutnya, nah ini kan sudah ada akun asetnya ada 3 macam ya. Selanjutnya kita masukkan di sini ada akun untuk akun kreditnya ada apa aja. Kita tinggal identifikasi juga.
Nah, di sini dikatakan bahwa perusahaan juga memiliki mengambil alih Wesel Bayer ya, yang terutama milik Ariana Devi tersebut. Yaitu di mana Wesel Bayer ini kalau diambil alih, otomatis si Wesel Bayer juga menjadi tanggungan si perusahaan persekutuan tersebut. Jadi Wesel Bayer ada di posisi kredit ya, karena kan merupakan sebuah utang juga. Jadi di sini ada Wesel Bayer totalnya. Nah, ini totalnya sudah diketahui bahwa totalnya 35 juta rupiah. Oke, nah selanjutnya setelah Wesel Bayer ada utang, ada akun apa lagi di bawahnya, yaitu akun modalnya sendiri gitu ya. Oke, jadi sini kita tinggal masukkan. Berarti di akun kreditnya ada akun modal dari si Ariana Devi ini sendiri ya. Nah, totalnya itu sebesar berapa? Jadi total dari selisihnya, selisih tanah ditambah persediaan ditambah kas, lalu dikurangi dengan Wesel Bayarnya. Oke, tunggu dulu ya. Oke teman-teman, di sini selanjutnya kita tinggal isikan modal dari Ariana, hasil dari pengurangan yang di debit dan dikurangi dengan Wesel Bayar yang di kredit tadi ya. Setelah kita hitung, jadi totalnya itu 218 juta. Nah, untuk 218 juta ini menjadi modal si Ariana untuk total dari tanah persediaan kas ini ya, karena kan Wesel Bayarnya menjadi tanggungan bersama untuk di persekutuannya. Nah, selanjutnya di kolom yang terakhir kita tinggal totalkan total antara debit dan kredit. Di sini harusnya balance ya, dan totalnya itu sebesar 253 juta. Nah, oke teman-teman, seperti inilah ayat jurnal persekutuan untuk pendirian dari sebuah perusahaan persekutuan ya. Jadi di sini ada yang perlu disesuaikan terlebih dahulu sebelum kita masukkan ke ayat jurnalnya, karena kan kita harus menentukan berapa nilai bukunya dan berapa nilai pasarnya yang berlaku pada saat itu. Jadi dan demikian penjelasan untuk pendirian dari persekutuan untuk menjurnal investasi para rekan di awal ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian labanya dan juga keikutsertaan rekan baru dan juga likuidasi perusahaannya. Jadi sekian dulu penjelasan kali ini, dan mohon maaf jika memang ada penjelasan yang kurang jelas, dan saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.